makan bubur sumsum pakai es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Retna Diwanti dengan nomor induk mahasiswa 2305047. Saya dari Fakultas Teknologi dan Bisnis, Prodi Ilmu Komputer Semalam. Dan di sini dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman, yakni dengan dosen pengampu Pak Ihsan Maulana. Halo guys, kali ini ada video edukasi dari aku loh. Konsep dasar pemrograman adalah sebuah fondasi yang menyusun logika dan struktur di balik pembuatan pemrograman. Kira-kira kenapa ya? Mengapa konsep dasar pemrograman itu sangat penting? Pertama, karena di sini ada pemahaman mendasar untuk memudahkan belajar bahasa pemrograman untuk kalian yang baru atau yang newbie. Yang kedua, dapat membangun logika berpikir. Yang ketiga, bersifat efisiensi. Dan yang keempat, bersifat fleksibilitas. Yaps, kali ini aku disuruh memberikan contoh singkat dan mengapa kita disuruh memilih bahasa tersebut. Jawabannya, aku lebih suka bahasa PHP. Kenapa demikian? Karena bahasa PHP merupakan bahasa yang sederhana, bahasa yang populer, mudah dipelajari, dan dapat untuk pengembangan web. Lalu, apa itu struktur dasar dan sintaks yang Anda pelajari? Menurut aku pribadi, adalah sebuah kerangka umum bagaimana sebuah program dapat ditulis. Ya, contohnya di sini ada header. Header merupakan bagian awal program yang berisi informasi dan menyatakan library atau modul. Seperti ini contohnya. Nah, yang berikutnya ada deklarasi variabel, yang dimana mendefinisikan variabel yang akan digunakan dalam program. Inilah contohnya. Nah, yang ketiga itu ada namanya fungsi utama, yang merupakan titik awal eksekusi program. Berikut contohnya. Lalu ada lagi yang namanya blok kode. Blok kode merupakan bagian kode yang menjalankan tugas tertentu yang diapit oleh kurung kurawal. Jadi teman-teman di sini nggak usah bingung, yang dimaksudkan dengan blok kode adalah dia memiliki ciri khas tersendiri, yakni memiliki tanda kurung kurawal. Berikut contohnya. Lanjut, ada komentar, yang dimana komentar ini berfungsi untuk memperjelas logika program atau yang bisa kita ciri khaskan dengan tanda pagar. Berikut contohnya. Sintak merupakan aturan penulisan kode yang harus diikuti. Lalu ada yang namanya kata kunci, yang dimana kata yang memiliki arti khusus dalam bahasa pemrograman. Contohnya adalah if, else, for, dan will. Yaps, kita next. Berikutnya ada operator. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan operasi. Berikut contohnya. Berikutnya ada tanda baca, yakni berfungsi untuk memisahkan elemen-elemen pada kode. Berikut contohnya. Baik, berikutnya saya disuruh menjelaskan terkait konsep logika pemrograman dan mengapa logika sangat penting dalam pemrograman.
Jadi di sini yang tahu komen, tapi enggak deh, bercanda. Jadi logika pemrograman adalah cara berpikir sistematis dan terstruktur untuk memecahkan masalah dengan komputer. Itu yang bisa kita sebut sebagai logika pemrograman. Lalu, logikanya sendiri itu berfungsi untuk menganalisis masalah yang akan kita eksekusi, seperti itu. Yang dimana nanti hasil outputnya adalah dari logika pemrograman ini akan dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, kira-kira kenapa ya logika itu penting sekali dalam bahasa pemrograman? Yaps, ada poin yang aku ambil dari hasil ringkasan. Pertama, karena dapat membangun sebuah algoritma. Yang kedua, dapat memahami kode. Dan yang terakhir, menemukan dan memperbaiki sebuah masalah. Halo guys. Nah, untuk logika di sini berarti jika umur lebih besar atau sama dengan 17, maka program akan mencetak pesan bahwa orang tersebut sudah cukup umur. Namun, jika tidak, maka program akan mencetak sebaliknya. Apa itu struktur kontrol if, else, dan switch? Jelaskan dengan contoh bagaimana struktur ini bekerja. Pertama, di sini ada if. If itu berfungsi untuk mengeksekusi jika suatu kondisi bernilai benar. Berikut contohnya. Nah, yang kedua itu ada else, yang dimana berfungsi untuk mengeksekusi blok kode alternatif jika kondisi pada if bernilai salah. Berikut contohnya. Lalu di sini ada switch, yang dimana berfungsi untuk mengevaluasi ekspresi tunggal dan membandingkannya dengan nilai konstan. Berikut contohnya. Nah, selanjutnya ada perulangan, bukan perulangan masa lalu. Cuaks. Oke, lanjut. Jadi, apa itu perulangan dalam pemrograman? Dan bagaimana perulangan membantu dalam pengolahan data? Jadi, perulangan dalam pemrograman bisa kita sebut dengan looping. 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 Nah, di mana satu atau beberapa baris kode diulang-ulang terus selama kondisi masih terpenuhi. Itu yang disebut dengan looping. Nah, lalu perulangan itu membantu karena pertama itu efisiensi, yang kedua automasi, yang ketiga ada pengolahan data. Guys, sebenarnya macam-macam pengolahan data itu banyak. Cuman yang kami analisis atau yang saya analisis dari data yang saya sampaikan itu ada 3 sistem pengolahan data. Pertama, itu ada sistem inisialisasi, yang kedua ada kondisi, yang ketiga ada iterasi, dan yang keempat ada sistem namanya itu insertion atau desirement. Seperti itu, teman-teman.